kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita telah memasuki materi baru yaitu tema 4 tentang pelestarian sumber daya alam. Bagi yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam, dan yang kedua manfaat sumber daya alam, dan yang ketiga hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati dan yang kedua ada sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apakah yang dimaksud dengan keempat jenis sumber daya alam ini? Marilah kita bahas satu persatu mulai dari sumber daya alam hayati. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam hayati itu adalah tumbuhan dan juga hewan. Nah, selain tumbuhan dan hewan, minyak bumi dan batu bara termasuk ke dalam sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam bumi jutaan tahun yang lalu. Jenis sumber daya alam yang kedua yaitu ada sumber daya alam non-hayati. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam non-hayati yaitu ada batu, ada air, dan ada tanah. Nah, selain ketiga contoh yang Putri disebutkan pada video, contoh sumber daya alam non-hayati yang lainnya yaitu ada air, ada angin, ada logam, termasuk di dalamnya yaitu emas, perak, dan besi. Jenis sumber daya alam yang ketiga itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan tetap tersedia di alam meskipun digunakan secara terus-menerus. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama itu ada hewan, yang kedua ada tumbuhan, ada cahaya matahari, dan ada air. Kemudian, jenis sumber daya alam yang keempat ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Adapun contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu yang pertama ada emas, kemudian yang kedua ada batu bara. Nah, itulah jenis-jenis sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Kemudian materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, manfaatnya itu adalah sebagai bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan itu contohnya bayam, kangkung, padi, jagung, dan lain sebagainya. Dan bahan pangan yang berasal dari hewan contohnya ada ayam, ada sapi, kambing, telur, susu, ikan, dan sebagainya. Kemudian manfaat sumber daya alam yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Bahan sandang atau pakaian terbuat dari katun. Katun terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan kapas. Beberapa bahan sandang ada yang berasal dari hewan. Contohnya wol berasal dari rambut domba, kain sutra berasal dari ulat sutra, dan kulit hewan itu contohnya ada kulit sapi ataupun kulit ular.
Manfaat yang ketiga yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Sumber daya alam kayu dapat digunakan sebagai pintu, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian karet berasal dari getah pohon karet. Karet biasanya digunakan untuk membuat ban. Dan ada logam. Logam ini biasanya digunakan untuk membuat sendok dan garpu. Kemudian, manfaat sumber daya alam yang keempat yaitu sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Jamu termasuk obat tradisional. Jamu terbuat dari jahe, kunyit, kumis kucing, dan mengkudu. Berbagai produk perawatan tubuh seperti sampo terbuat dari lidah buaya dan sabun mandi biasanya dibuat dari sari bunga mawar. Kemudian manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, genting, dan batu bata. Bahan-bahan tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Kemudian manfaat yang keenam itu ada sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya air, angin, dan matahari dapat kita gunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa jenis bahan bakar dapat terbuat dari tumbuhan dan hewan, seperti biodiesel dan bioetanol berasal dari tumbuhan, dan biogas berasal dari kotoran hewan. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai tempat rekreasi. Kenampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut, keindahan alamnya dapat kita manfaatkan sebagai tempat rekreasi. Nah, itulah beberapa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Nah, salah satu contohnya yang Putri digunakan di sini adalah bagaimana proses pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Di sini Bu Tridi sudah menyediakan gambar bagaimana proses dari pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Nah, mulai dari yang pertama, ini merupakan kayu gelondongan yang berasal dari pohon. Kemudian yang kedua, kayu gelondongan ini nantinya akan dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong. Nah, setelah menjadi kecil-kecil, potongan-potongan kayu tersebut dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. Pulp itu merupakan bubur kayu. Nah, pencampuran ini menggunakan mesin. Pulp ini dibersihkan dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Kemudian yang keempat yaitu, yang keempat ini pulp dikocok menggunakan air. Kemudian yang kelima, berbagai macam campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Kemudian lembaran yang dihasilkan mesin ini digilas kemudian digulung hingga menjadi gulungan kertas. Nah, itulah beberapa proses bagaimana kayu diubah menjadi kertas. Nah, pada batang kayu ini terdapat banyak selulosa. Selulosa inilah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat kertas. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Bu Tridi. Semoga apa yang Bu Tridi sampaikan kalian dengan mudah dapat memahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Akhir kata, Bu Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.